Pada bab ini membahas kuesioner sebagai salah satu metode pengumpulan data penting dalam penelitian bisnis. Kuesioner adalah serangkaian pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya, di mana responden memberikan jawaban mereka. Jawaban biasanya terbatas pada pilihan yang sudah ditentukan dengan jelas. Yang pertama, jenis kuesioner. Kuesioner dirancang untuk mengumpulkan data kuantitatif dalam jumlah besar dan dapat disebarkan secara langsung, elektronik, atau melalui pos meskipun lebih murah dan memakan waktu lebih sedikit dibanding wawancara dan observasi. Kuesioner memiliki resiko lebih tinggi untuk tidak mendapatkan respon atau kesalahan terkait respon. Kelebihan dan kekurangan kuesioner serta panduan kapan harus menggunakan metode pengumpulan data tertentu dibahas lebih lanjut pada berikut. Yang pertama, kuesioner yang dikelola secara pribadi. Mengelola kuesioner secara pribadi dalam survei lokal memiliki keuntungan seperti pengumpulan respon yang cepat, klarifikasi langsung terhadap keraguan responden, serta kemampuan untuk memotivasi responden. Metode ini lebih murah dan memakan waktu lebih sedikit dibanding wawancara, serta tidak membutuhkan banyak keterampilan, tetapi kerugian utamanya adalah potensi bias jika peneliti menjelaskan pertanyaan secara berbeda kepada tiap responden. Kuesioner pribadi juga memerlukan banyak waktu dan usaha, karena itu kuesioner elektronik semakin banyak digunakan. Yang kedua, kuesioner email. Kuesioner melalui pos yang diisi sendiri oleh responden dulunya menjadi metode utama dalam penelitian bisnis. Tetapi dengan berkembangnya internet ponsel dan jejaringan sosial, metode ini menjadi usang dan digantikan oleh kuesioner daring yang diunggah di internet atau dikirim melalui email. Yang ketiga yaitu kuesioner elektronik dan online. Kuesioner daring menawarkan kemudahan dan kecepatan distribusi dengan kuesioner yang diunggah di internet atau dikirim melalui email. Keuntungan meliputi akses kelompok yang sulit dijangkau dan cakupan geografis yang luas, serta pemrosesan otomatis yang menghemat biaya dan waktu. Namun kelemahan kuesioner daring ini meliputi masalah pengambilan sampel, tingkat respon yang rendah, dan kemungkinan dianggap sebagai spam atau pelanggaran privasi. Selanjutnya yaitu pedoman perancangan kuesioner. Prinsip desain kuesioner yang baik fokus pada 3 area utama, yaitu yang pertama, rumusan pertanyaan dengan memastikan pertanyaan sesuai, jelas, dan mudah dipahami. Yang kedua, perencanaan pengkategorian, yaitu dengan menentukan cara variabel akan dikategorikan, diskalakan, dan dikodekan secara respon lalu diterima. Yang ketiga yaitu tampilan umum, dengan menata tampilan kuesioner agar tidak menimbulkan bias. Lalu untuk selanjutnya ada ulasan bahasa pertanyaan. Yang pertama ada kesesuaian isi pertanyaan. Lalu yang kedua ada bagaimana pertanyaan disusun dan tingkat kecanggihan bahasa yang digunakan. Jadi bahasa kuesioner harus mendekati tingkat pemahaman responden. Pemilihan kata akan bergantung pada tingkat pendidikan mereka dan juga penggunaan istilah akan menjadi kerangka acuan responden dalam budaya. Misalnya, meskipun bahasa Inggris adalah bahasa lisan atau resmi dalam dua budaya, kata-kata tertentu mungkin asing bagi suatu budaya. Lalu yang ketiga, ada jenis dan bentuk pertanyaan yang diajukan. Jadi misalnya ada pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Jadi pernyataan terbuka ini mungkin responden untuk menjawabnya dengan cara apapun yang mereka pilih. Contoh pertanyaan terbuka adalah memilih responden untuk menyebutkan 5 hal yang menarik dan menantang dalam pekerjaan mereka. Lalu untuk contoh pertanyaan tertutup, misal meminta responden untuk membuat pilihan di antara serangkaian alternatif yang diberikan oleh peneliti. Misalnya, alih-alih meminta responden untuk menyebutkan 5 aspek pekerjaan yang menurut mereka menarik dan menantang. Lalu selanjutnya ada pertanyaan yang dirumuskan secara positif dan negatif. Lalu ada pertanyaan berganda, pertanyaan ambigu. Pertanyaan ambigu ini maksudnya adalah bahkan pertanyaan yang tidak memiliki dua tujuan atau mungkin memiliki kata-kata ambigu dan responden mungkin tidak yakin untuk menjawabnya. Contoh pertanyaan seperti itu adalah sebesar apa dan sebahagia apa mereka. Lalu ada pertanyaan yang bergantung pada ingatan dan selanjutnya ada pertanyaan yang mengarahkan dan sebagainya. Lalu yang keempat ada urutan pertanyaan dan yang terakhir ada data pribadi yang diminta dari responden. Prinsip pengukuran kuesioner. Jadi prinsip ini sama seperti ada pedoman yang harus diikuti untuk memastikan bahwa susunan kata kuesioner ini sudah
sesuai untuk meminimalkan bias. Demikian pula dengan ada beberapa prinsip pengukuran yang harus diikuti untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai untuk menguji hipotesis kita. Skala yang tepat harus digunakan tergantung pada jenis data yang perlu diperoleh. Mekanisme pelaksanaan yang berbeda yang membantu kita untuk menjangkau skala kita dengan tepat dan harus digunakan dengan benar. Jika memungkinkan, skala interval dan rasio harus digunakan sebagai pengganti skala nominal atau ordinal. Untuk selanjutnya ada penampilan kuesioner. Jadi yang pertama ada pendahuluan yang baik. Pendahuluan yang baik secara jelas mengungkapkan bahwa identitas peneliti dan menyampaikan tujuan survei sangatlah penting. Penting juga untuk membangun hubungan baik dengan responden dan memotivasi mereka untuk menjawab pertanyaan dalam kuesioner dengan sepenuh hati dan antusias. Lalu yang kedua ada menyusun pertanyaan. Memberikan instruksi dalam panduan serta menyusunnya dengan baik. Menyusun pertanyaan secara logis dan rapi dalam bagian yang sesuai dan memberikan instruksi dan cara melengkapi item di setiap bagian yang sesuai. Dan yang selanjutnya ada tinjauan desain kuesioner. Prinsip dan desain kuesioner berkaitan dengan bagaimana pertanyaan disusun dan diukur, serta bagaimana keseluruhan kuesioner disusun untuk meminimalkan bias responden dan kesalahan pengukuran. Semua prinsip yang dibahas dan harus diikuti dengan seksama. Ada beberapa cara untuk memberikan kuesioner. Kuesioner dapat diberikan secara langsung kepada responden, didistribusikan secara elektronik kepada responden, dan tautan dapat diposting di situs web, blog, atau di media sosial yang lain. Lalu selanjutnya ada informasi tentang pendapatan dan data pribadi sensitif lainnya. Meskipun informasi demografis dapat dicari di awal atau di akhir kuesioner, informasi yang sangat pribadi dan bersifat personal seperti pendapatan, kondisi kesehatan, dan sebagainya, jika dianggap perlu untuk survei, harus ditanyakan di akhir kuesioner dan bukan di awal. Lalu, pertanyaan terbuka di bagian akhir. Kuesioner dapat menyertakan pertanyaan dibuka di bagian akhir yang memungkinkan responden mengomentari aspek apapun yang mereka pilih. Selanjutnya kita akan membahas tentang pra-pengujian pertanyaan terstruktur. Baik itu wawancara terstruktur di mana pertanyaan diajukan kepada responden dalam urutan yang telah ditentukan sebelumnya, atau kuesioner yang digunakan dalam survei, penting untuk melakukan uji coba awal instrumen guna memastikan bahwa pertanyaan dipahami oleh responden, yaitu tidak ada ambiguitas dalam pertanyaan dan tidak ada masalah dengan kata-kata atau pengukuran. Selanjutnya adalah desain kuesioner dan survei elektronik. Kuesioner elektronik sangat populer saat ini, juga karena tingkat non-respons elektronik mungkin tidak lebih rendah daripada kuesioner surat. Dengan meningkatnya literasi komputer, kita dapat berharap administrasi kuesioner elektronik akan terus berkembang di masa mendatang. Selanjutnya adalah dimensi survei internasional. Dengan globalisasi operasi bisnis, manajer seringkali perlu membandingkan efektivitas bisnis anak perusahaan mereka di berbagai negara. Peneliti yang terlibat dalam penelitian lintas budaya dapat mencoba melacak persamaan dan perbedaan dalam respons perilaku dan sikap karyawan, konsumen, atau investor di berbagai negara. Isu-isu khusus lintas budaya. Masalah khusus tertentu perlu ditangani saat merancang instrumen untuk mengumpulkan data dari berbagai negara, karena bahasa yang berbeda digunakan di berbagai negara. Penting untuk memastikan bahwa terjemahan instrumen ke bahasa lokal sama persis dengan bahasa aslinya. Untuk tujuan ini, instrumen harus diterjemahkan terlebih dahulu oleh pakar lokal. Masalah dalam pengumpulan data lintas budaya. Setidaknya ada 3 isu penting untuk mengumpulkan data lintas budaya, yakni kesetaraan respons, waktu pengumpulan data, dan status individu yang mengumpulkan data. Kesetaraan respons dipastikan dengan mengadopsi prosedur pengumpulan data yang seragam dalam berbagai budaya.
Metode yang identik untuk memperkenalkan penelitian, peneliti, instruksi tugas, dan pernyataan penutup dalam kuesioner yang diberikan secara pribadi memberikan kesetaraan dalam motivasi. Selanjutnya adalah tinjauan kelebihan dan kerugian dari berbagai macam metode pengumpulan data dan kapan menggunakannya. Nah, yang pertama nih teman-teman, kita akan bahas tentang wawancara tatap muka dan wawancara telepon. Wawancara tatap muka menyediakan data yang lengkap, menawarkan kesempatan untuk membangun hubungan baik dengan narasumber, dan membantu untuk mengeksplorasi dan memahami isu-isu kompleks. Banyak ide yang biasanya sulit diungkapkan juga dapat dimunculkan dan didiskusikan selama wawancara tersebut. Di sisi negatifnya, wawancara tatap muka berpotensi menimbulkan bias wawancara dan dapat menjadi mahal jika melibatkan banyak subjek. Kemudian jika wawancara telepon membantu menghubungi subjek yang tersebar di berbagai wilayah geografis dan memperoleh tanggapan langsung dari mereka. Oleh karena itu, wawancara ini merupakan cara yang efisien sekali. Namun, negatifnya pewawancara tidak dapat mengamati tanggapan nonverbal responden dan orang yang diwawancarai dapat memblokir panggilan tersebut. Kemudian yang kedua adalah studi observasi, teman-teman. Nah, studi observasi membantu kita memahami isu-isu kompleks melalui pengamatan langsung, baik sebagai partisipan maupun pengamat non-partisipan. Dan kemudian jika memungkinkan, mengajukan pertanyaan untuk mencari klarifikasi mengenai isu-isu tertentu. Data yang diperoleh sangat kaya dan tidak terkontaminasi oleh bias laporan diri. Namun, sisi negatifnya data tersebut mahal karena diperlukan periode pengamatan yang panjang sekali. Kemudian yang terakhir teman-teman, yakni pemberian kuesioner. Nah, pemberian kuesioner secara langsung kepada kelompok atau membantu untuk, yang pertama ini ya manfaatnya, membangun hubungan baik dengan responden saat mulai survei. Kemudian yang kedua, memberikan klarifikasi yang diminta oleh responden di tempat. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan kuesioner segera setelah diisi. Dalam hal ini terdapat tingkat respons 100%. Namun, sisi negatifnya pemberian kuesioner secara langsung mahal, terutama jika sampel tersebut secara geografis. Multimetode pengumpulan data. Korelasi yang tinggi di antara data yang diperoleh pada variabel yang sama dari sumber yang berbeda dan melalui metode pengumpulan data yang berbeda memberikan kredibilitas yang lebih besar pada instrumen penelitian dan data yang diperoleh melalui instrumen ini. Penelitian yang baik memerlukan pengumpulan data dari berbagai sumber dan melalui berbagai metode pengumpulan data. Namun, penelitian semacam itu lebih mahal dan memakan waktu. Implikasi manajerial. Sebagai seorang manajer, Anda mungkin akan melibatkan konsultan untuk melakukan penelitian dan mungkin tidak mengumpulkan data sendiri melalui wawancara, kuesioner, atau observasi. Namun beberapa pengetahuan dasar tentang karakteristik dan kelebihan serta kekurangan metode utama pengumpulan data akan membantu Anda mengevaluasi pendekatan alternatif terhadap pengumpulan data primer dan memahami mengapa seorang konsultan memiliki metode tertentu atau kombinasi metode. Selain itu, Anda akan mampu membedakan antara pertanyaan yang baik dan yang buruk yang digunakan dalam survei. Dengan kepekaan terhadap variasi budaya tidak hanya dalam penskalaan tetapi juga dalam pengembangan seluruh instrumen survei dan dalam pengumpulan data. Etika dalam pengumpulan data. Beberapa masalah etika harus ditangani saat mengumpulkan data primer. Mereka harus menghormati kerahasiaan data yang diperoleh oleh peneliti dan tidak meminta tanggapan individu atau kelompok diungkapkan kepada mereka atau meminta untuk melihat kuesioner. Mereka harus berpikiran terbuka dalam menerima hasil dan rekomendasi dalam laporan yang disajikan oleh para peneliti. Etika dan peneliti memperlakukan informasi yang diberikan oleh responden sebagai rahasia dan menjaga privasinya merupakan salah satu tanggung jawab utama peneliti. Informasi yang bersifat pribadi atau yang terkesan mengganggu tidak boleh diminta. Dan jika benar-benar diperlukan untuk proyek, informasi tersebut harus dimanfaatkan dengan kepekaan tinggi terhadap responden. Dengan memberikan alasan-alasan yang spesifik, apapun sifat metode pengumpulan data, harga diri dan rasa hormat dari subjek tidak boleh dilanggar.
Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk menanggapi survei ini, dan jika seseorang tidak ingin memanfaatkan kesempatan untuk berpartisipasi, keinginan individu tersebut harus dihormati. Pengamatan non-partisipan harus sebisa mungkin tidak mengganggu. Dalam studi kualitatif, nilai-nilai pribadi dapat dengan mudah mempengaruhi data. Peneliti perlu menjelaskan asumsi, harapan, dan biasnya, sehingga manajer dapat membuat keputusan yang tepat mengenai kualitas data. Memposting undangan untuk berpartisipasi dalam survei di jejaring sosial, grup diskusi, dan ruang obrolan sering dianggap sebagai spam. Tidak boleh ada kesalahan penyajian atau distorsi dalam pelaporan data yang dikumpulkan selama penelitian. Perilaku etis responden. Subjek setelah menggunakan pilihan untuk berpartisipasi dalam suatu penelitian harus bekerja sama sepenuhnya dalam tugas-tugas yang akan datang, seperti menanggapi survei. Kemudian responden juga berkewajiban untuk bersikap jujur dan apa adanya dalam memberikan tanggapan. Kekeliruan atau memberikan informasi yang sebenarnya tidak benar dan harus dihindari.